Selamat berjumpa sahabat podcast M116 yang akan terus mendampingi kehidupan keseharian kita agar kita hidup berada di jalan yang benar dan hidup dengan benar mengelolanya. M116 podcast kita akan belajar hari ini tentang tips mengatur keuangan agar tabunganmu terus bertambah. Nanti di akhir podcast kita akan lihat dari sudut kebenaran firman Allah. Bagaimana mengatur keuangan agar tabunganmu terus bertambah? Mengatur keuangan memang bukan hal yang mudah. Walaupun sudah menerima gaji atau penerimaan, namun terkadang untuk membuat uang yang kita miliki terus bertambah masih menjadi hal yang sulit dilakukan. Terlebih jika kita memperoleh pendapatan yang sama, tapi pengeluaran malah semakin besar setiap bulannya. Kebiasaan yang kurang baik dari kita adalah cenderung menghamburkan uang di awal dan berhemat di tanggal-tanggal akhir. Jika terus-menerus seperti itu, mungkin tidak akan ada kesempatan untuk kita bisa menabung. Untuk menghindari hal-hal tersebut, kita membutuhkan perencanaan dalam mengelola keuangan. Berikut tips mengatur keuangan agar tabungan terus bertambah. Pertama, mencatat pendapatan dan pengeluaran. Seringkali kita kurang peduli dengan catatan penerimaan dan pengeluaran kita. Bahkan terkadang di akhir bulan kita bingung kemana uang kita pergi. Dengan mencatat pendapatan dan pengeluaran, kita bisa lebih mudah melacak keuangan bulanan kita. Hal ini bisa dilakukan dengan pembukuan sederhana di catatan kecil. Saat ini juga sudah banyak aplikasi di gawai yang bisa mengakomodasi dan mempermudah dalam pencatatan keuangan. Catat penghasilanmu selama 1 bulan. Kemudian buat pos-pos pengeluaran. Buatlah daftar pengeluaran dan target setiap pos pengeluaran tersebut secara rutin setiap bulan. Dengan begitu, kita bisa melihat pos yang melebihi target dan bisa menjadi alarm kita dalam mengeluarkan uang. Hal ini akan mempermudah pengeluaran keuangan. Yang kedua, perhatikan hal-hal kecil. Jangan menganggap remeh hal-hal kecil. Kita biasanya menganggap remeh untuk pengeluaran-pengeluaran kecil yang dilakukan, seperti pengeluaran untuk kopi setiap pagi, camilan di sore hari. Kebanyakan orang sangat berhati-hati dan cenderung memikirkan dengan matang untuk membeli barang yang mahal, namun kurang terkontrol dalam pengeluaran untuk hal kecil. Padahal mungkin jika digabungkan dalam 1 bulan, jumlah pengeluaran dari yang kecil itu nilainya lebih besar daripada barang mahal tadi. Hal itu yang terkadang membuat keuangan kita tidak terkontrol. Jadi lebih berhati-hatilah dalam melakukan pengeluaran, terutama untuk hal-hal kecil sekalipun. Yang ketiga, jangan belanja demi gengsi. Saat ini banyak barang branded sangat digemari. Biasanya kita membelinya demi memenuhi gengsi dan mengikuti gaya hidup. Akan lebih baik jika kita bisa menggunakan untuk menambah tabungan dan membeli barang yang memang kita butuhkan, bukan karena sedang tren, apalagi karena gengsi. Perlu disadari bahwa perkembangan tren dan gengsi tidak akan ada habisnya jika terus kita ikuti. Keempat, buat prioritas kebutuhan. Buatlah daftar prioritas kebutuhan, mulai dari hal yang sangat penting hingga yang bersifat kurang penting. Mulailah dengan yang sangat mendesak hingga yang masih bisa ditunda untuk dipenuhi. Dengan membuat skala prioritas, kita lebih mudah dalam mengatur pengeluaran. Selain itu, kita juga bisa belajar untuk bisa lebih hemat dan teratur. Kelima, pasang target masa depan. Salah satu cara yang efektif untuk mengatur keuangan adalah dengan membuat target di masa depan. Misalkan, ketika umur 30, kamu menargetkan sudah memiliki kendaraan sendiri. Ketika umur 35, sudah memiliki rumah sendiri, dan seterusnya. Dengan menetapkan sebuah target, maka berarti kita siap untuk memulai melaksanakannya. Jangan sampai target menjadi wacana saja. Dengan memiliki target, kita juga dituntut untuk bisa membuat perencanaan agar target tersebut bisa dicapai. Keenam, disiplin dalam menabung. Banyak orang yang berpikir jika menabung adalah menyimpan uang yang tersisa di akhir bulan. Hal tersebut adalah sebuah kesalahan. Jika ingin uang di tabunganmu cepat bertambah, buatlah target menabung dan langsung sisihkan uangnya di awal bulan. Jika perlu, buatlah rekening tabunganmu sendiri yang berbeda dari rekening yang biasa kamu gunakan sehari-hari. 7. Jangan takut untuk berinvestasi. Berinvestasi memang memiliki banyak resiko, namun dari besarnya resiko itu juga terdapat potensi keuntungan yang juga besar jika dilakukan dengan tepat. Agar kita bisa melakukan investasi dengan baik, maka kita juga harus belajar dan latihan agar mampu membuat strategi yang tepat dalam berinvestasi.
Hal yang pertama yang bisa dilakukan adalah mencari tahu jenis investasi yang cocok. Selanjutnya, carilah sebanyak mungkin informasi tentang investasi yang kamu pilih sesuai dengan keadaan keuanganmu. Yang terpenting adalah jangan sampai mengganggu pos-pos pengeluaran lainnya. Itulah beberapa tips yang akan memandu kita bagaimana hidup kita itu bisa menjadi bertanggung jawab. Ayat firman Tuhannya apa di sini? Ayat 21 di dalam Matius 6 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat ini menarik. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tatkala kita punya uang, maka cenderung kita ingin mengumpulkan uang tersebut menjadi bentuk benda. Jadi kadang-kadang membeli hal-hal yang tidak perlu. Mungkin mobil, yang siogianya mungkin mobil cukup yang standar saja, karena tujuan mobil adalah fungsinya, kenyamanannya, dan keamanannya. Jadi fungsi, kenyamanan, dan keamanan. Lebih dari itu biasanya gengsi. Jadi ada yang beli mobil untuk bisa kecepatan 400 km. Di Indonesia mana ada. Apalagi semakin macet kendaraan, ya paling bergerak 20 km, 30 km, paling tinggi 60 km. Di jalan tol pun tidak boleh sangat tinggi-tinggi sekali karena berbahaya. Kecelakaan di jalan tol itu terjadi justru pada mobil-mobil dengan cc tinggi. Jadi semakin mahal, semakin cc tinggi, semakin canggih, semakin punya potensi kecelakaan. Kemudian juga kita lihat ya, di mana hatimu berada, hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di sini adalah berbicara tentang konsumtif. Orang yang konsumtif dia sulit untuk bisa menabung, karena setiap kali punya uang dia tergoda untuk membelikan hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak prioritas. Jadi artinya prinsipnya ya gimana nanti, itu hukumnya orang yang gak bisa mengelola keuangan. Bukan nanti gimana, ya gimana nanti. Yang penting ada sekarang dipakai untuk senang-senang, untuk puas-puas. Maka pada sesungguhnya kalau kita tidak bisa mengatur keuangan sebagaimana yang dijelaskan tadi, apa yang kita akan terima di masa berikut? Yaitu adalah penderitaan, kemiskinan, kesusahan, problem. Sakit gak bisa ke dokter, lapar gak ada makanan. Lalu orang yang mau membantu pun malas. Karena mereka itu yang bisa membantu biasanya juga orang yang pandai menabung. Nah, melihat kita suka hambur di sebelumnya, mungkin orang juga tidak tergerak untuk membantu. Karena pola hidup kita pun juga pola yang sangat keliru di dalam mengatur keuangan. Dengan demikian sahabat podcast M116, mari kita belajar disiplin untuk mengelola dan cara mengatur keuangan sebagaimana tips yang sudah disampaikan sebelumnya. Kalau lupa diulang lagi. Podcastnya dengerin lagi dari awal. Kalau bisa 3, 4 kali, 5 kali. Sehingga waktu tidak mendengar podcast pun sahabat podcast M116 bisa mengulang apa isi daripada podcast ini tentang tips mengatur keuangan dengan baik sehingga bisa menabung. Shalom sahabat podcast M116, sampai bertemu di materi yang selanjutnya.